Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Iya, bagaimana nih kabarnya sampai hari ini? Ya, dalam kesempatan kali ini saya mencoba media yang baru ya. Kebetulan ini ada aplikasi yang baru di-share, dibagi sama rekan. Jadi kita bisa melakukan pembelajaran melalui video. Setidaknya kalian bisa menyimak penjelasan saya secara langsung ya. Dan mohon maaf apabila sejauh ini pembelajaran kita mungkin mengalami hambatan ya karena terkendala berbagai macam hal dan baru kali ini saya baru bisa melakukannya melalui video. Dan terima kasih juga buat kerjasama kalian untuk kegiatan pembelajaran kita terakhir kali yang menggunakan apa kemarin namanya itu ya, Microsoft Teams ya, saya lupa ingat. Itu kemarin kan pasca pelatihan ya dengan Microsoft Teams. Jadi saya uji cobakan karena Microsoft Teams itu secara conference call-nya atau tatap mukanya ya, dia mampu menghimpun sekitar 300 peserta. Oleh karena itu saya kemarin beberapa minggu yang lalu ya, saya cobakan dengan Microsoft Teams. Kali ini memang kalian mungkin hanya bisa menyimak saja ya, tapi saya harap ini bisa sedikit meringankan apa yang kalian jadikan kendala gitu dalam pembelajaran bahasa Indonesia, terutama sekali karena sebentar lagi ya, ini masih di bulan April, sekira sebulan mungkin ya, kalian akan memasuki yang namanya ujian kenaikan kelas atau penilaian akhir semester ya. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga ibadah puasanya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pembelajaran kali ini ya, untuk kesekian kalinya kita minggu lalu terpotong libur hari pertama puasa. Jadi di sini saya lanjutkan. Saya mulai menyadari bahwa adanya pemberian tugas terus-menerus itu juga tidak efektif ya. Oleh karena itu beberapa minggu lalu saya tidak memberikan tugas ya. Jadi dalam artian itu berjangka, nanti tugas, nanti materi, seperti itu. Kali ini saya mau menekankan kembali di materi yang surat dinas. Nah, ini dia. Aduh, maaf tadi itu iklannya di layarnya ya. Di pembelajaran kali ini saya hanya akan sedikit menekankan kembali ya tentang materi surat dinas. Di sini saya ulas kembali slide PowerPoint yang sudah saya bagikan dan saya harap kalian baca ya. Nggak cuma jadi file yang termasuk saja di dalam Google Classroom tanpa pernah dibuka kembali ya. Saya harap sih bisa dibaca-baca ya. Saya sangat mengerti bahwa tingkat literasi apalagi selama pembelajaran jarak jauh ini pasti menurun. Makanya saya nggak nuntut kalian membaca yang sampai menghafal enggak, tapi yang jelas setiap saya kasih materi tolong dibaca biar ada yang nyangkut di kepalanya ya. Untuk pengertian surat, fungsi surat, saya rasa kalian cukup baca aja karena ini hanya bersifat teori ya. Bersifat pengetahuan, kemudian ada jenis surat, surat pribadi. Lalu yang kita lebih tekankan itu ada di surat resmi ya. Surat resmi yang mana sudah bisa kalian baca bersama-sama adalah surat yang disampaikan oleh instansi kepada seseorang atau lembaga di instansi ya. Jadi sifatnya itu tidak boleh orang per orang, tetapi instansi ke instansi atau lembaga lah ya secara umumnya ya. Kalau kalian tidak familiar dengan istilah instansi, instansi itu sama dengan lembaga atau badan hukum atau badan yang bekerja secara resmi. Contohnya sekolahan kita, SMP Negeri 15. Kalau saya nih, Ibu Yolanda mau mengirim surat resmi ke sekolah lain dalam rangka misalnya di sekolah kita ada lomba turnamen basket gitu ya. Saya akan mengirim dengan nama SMP Negeri 15, bukan sebagai saya sendiri. Oleh karena itu, surat yang saya kirim itu dari lembaga ke lembaga ya. Yang terpenting dari materi surat resmi ini sebenarnya cakupan yang harus kalian pahami adalah yang ini, sistematika. Secara berurut dari kepala surat sampai ke tembusan. Dan sekali lagi saya tidak meminta untuk dihafal, saya meminta untuk dipahami ya. Karena sesungguhnya nanti kalau saya suruh kerjain tugas ya,
Kalian tinggal buka aja catatannya atau buka slide saya ini aman aja kok ya. Untuk sistematika saya rasa saya nggak perlu jelasin karena saya sudah jabarin satu-satu di slide-nya. Yang pertama kepala surat. Ya, itu ya. Nggak usah saya sebut lagi karena ini sudah pasti kalian udah baca. Lalu ini contoh kepala surat. Dia digarisin dengan garis ini ya. Nah, jadi kalian harus bedain dalam surat resmi itu wajib ada kepalanya seperti ini. Saya sudah sertakan contoh, saya rasa kalian bisa cermatin ya. Lebih kepada dalam sistematika surat resmi itu sendiri, tiap bagian-bagiannya itu punya aturan penulisan. Tanggal nggak boleh disingkat. Tuh ya. Terus untuk nomor surat ini yang kedua ya. Setelah tanggal kita ke nomor surat. Nomor surat itu juga bebas, tergantung lembaga yang membuatnya. Di sini saya ambil contoh, kalau misalnya SMP 15 buat surat untuk sekolah lain. Kalau misalnya kita asumsikan 001 yang pertama ini adalah contoh surat pertama kali yang dibuat oleh sekolah ini gitu ya. 001 jadi nomor urut. Nah, itu saya kasih keterangan di sini ya. Yang kedua, UND, garis miring UND ya. UND di sini saya memfungsikan surat ini sebagai surat undangan. Saya menyingkatnya dengan UND, singkatan inti surat atau ini surat undangan. Kalau kalian mau buat surat pemberitahuan ya berarti PMB boleh. Kalian sebagai pihak OSIS mau melakukan peminjaman aula, boleh pakai surat PNJ atau peminjaman ya, boleh. Lalu yang berikutnya adalah identitas si pengirim surat yaitu SMPN 15, singkatan apa instansi atau lembaga. Kemudian ada Romawi. Romawi ini menunjukkan bulan dibuatnya surat serta 2021 tahun dibuatnya surat. Angka bulan dalam Romawi ya. Ini untuk pengetahuan umum karena nanti kalau saya suruh praktekkan buat surat dinas, kalian harus membuat suratnya ini. Entah nanti kamu mau kasih nomor urut suratnya ini 100, nggak apa-apa ya. Karena kan kita udah berasumsi bahwa SMP 15 udah berdiri dari lama gitu kan, dari bertahun-tahun yang lalu. Jadi nggak mungkin suratnya berurutan nomor 001. Boleh ya. Yang kedua, lampiran ini hanya jika ada. Jika tidak ada, tidak usah ditulis lampirannya ya, langsung dilewatkan saja. Lampiran ini artinya saat saya mengirim surat ke sekolah lain, misalnya turnamen basket ya, saya tulis di surat dinasnya. Kalau sekolah kita akan mengadakan turnamen basket dan saya melampirkan lampirannya yaitu jadwal kegiatannya atau misalnya petunjuk teknis pendaftaran. Nah, itu lampirannya, makanya saya tulis di sini satu berkas. Ini misalnya ya. Kalau tidak ada di skip saja. Kemudian hal atau perihal. Nah, ini tadi mengikuti nomor surat yang slash kedua ya, setelah nomor urut yaitu dituliskan perihal tentang apa? Permohonan, undangan atau pemberitahuan. Salah satu saja sesuai dengan inti surat kamu yang kamu buat. Oh, kali ini saya mau mengundang orang tua siswa untuk perpisahan sekolah. Jadi saya tulis halnya itu undangan. Tapi kalau misalnya sekolah lagi mau mengadakan pembagian raport, berarti perihalnya adalah pemberitahuan bahwa sekolah akan membagikan raport hasil ujian semester. Seperti itu ya. Nah, kita masuk ke contoh penulisan surat dan kali ini saya menyertakannya pemberitahuan. Seperti ini. Nah, kalau kalian itu mencermati apa yang saya tuliskan dalam slide ya, karena saya sudah berusaha memasukkan kata-kata yang kira-kira tanpa saya jelaskan itu bisa dipahami dari tulisan. Contohnya seperti ini. Ada catatan kecil seperti ini kan. Nah, ini boleh disingkat SPEMB atau PMB juga tidak apa-apa. Itu singkatan ini pada dasarnya terserah instansi ya. Tidak ada bakuan atau aturan khusus. Tapi yang jelas kita menggunakan singkatan yang sudah umum yaitu SPEMB atau PMB. Yang penting kita tahu saat membacanya itu kita tahu itu pemberitahuan. Karena
Di perihal atau halnya dijelaskan bahwa ada kata pemberitahuan. Lanjut ke alamat, alamat yang dituju. Nah, jika yang kamu tuju adalah orang per orang, ya boleh ya, instansi ke orang per orang ya, di sebuah lembaga lain tuh boleh ya. Kita pakai nama, misalnya nama Bapak Robi Borneo seperti itu ya, dan kalian harus pakai kata sapaannya ini Bapak. Jangan lupa YTH dulu atau yang terhormat, baru kasih nama Bapak. Kalau tadi di sini nama Ibu, Yolanda Maria misalnya, jadi tulisannya Ibu Yolanda Maria Leonita, seperti itu ya. Tuliskan nama alamatnya di bawah. Tetapi, kalau surat yang kalian tujukan itu untuk jabatan, langsung ditulis, aduh ini ketinggalan M-nya. Nah, langsung ditulis jabatannya saja, nggak usah pakai Bapak atau Ibu, karena sapaannya terletak pada jabatan. Jadi langsung saja Kepala SMP Negeri 15 Samarinda. Seperti itu ya. Itu perbedaannya. Boleh kirim ke perorangan secara resmi, itu artinya surat kita bersifat resmi ya, boleh pakainya Bapak atau Ibu. Tapi kalau kita tidak menyasar kepada orang per orang atau pakai nama jabatan ya, kita pakainya kepala. Boleh yang lain misalnya kita masukkan jabatan lain seperti Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota, itu bisa ya. Dan kalau kita tidak tahu alamat pastinya, kita masukin kota besarnya saja, yaitu Samarinda sebagai alamatnya yang di bawah. Berikutnya, contoh penulisan alamat tujuan surat. Contoh lain ya, kalau yang tadi salah satu contohnya, ini juga yang lain. Nih, seperti yang saya bilang tadi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, orang tua wali siswa SMP Negeri 15, dan seterusnya. Ini kalau nama orang pakai Bapak ya. Kalau tahu gelarnya silakan ditulis, kalau tidak tahu tidak apa-apa. Kemudian alamat untuk orang per orang boleh dituliskan lengkap seperti ini, baru kota ya. Lanjut ke salam pembuka. Salam pembuka ini saya rasa nggak ada masalah ya. Secara umum makainya dua saja, antara dengan hormat atau salam sejahtera. Kalau misalnya dalam lingkup khusus seperti keagamaan atau seperti ada acara khusus ya baru pakai yang contoh di bawah ini ya. Tapi secara umum saja sih kalau di lingkup Samarinda pakainya dengan hormat. Yaitu D kapital dan H-nya kecil. Jangan lupa setelah dengan hormat ada tanda koma ya. Paragraf pembuka ini juga sama. Ini tidak kaku ya, harus seperti ini tidak. Yang jelas kamu kasih pengantar dulu kalau mau buat surat. Dalam rangka hari ulang tahun SMP Negeri 15 Samarinda, maka kami akan mengadakan turnamen basket. Misalnya seperti itu. Turnamen basket akan dilaksanakan pada, nah ini di sini sampai sini stopnya pembuka ya. Hal yang penting akan masuk di paragraf isi. Nah, ini rincian tentang hari, tanggal, pukul, dan tempatnya di mana. Masukin ya. Itu di paragraf isi. Karena sebenarnya yang penting dari surat resmi adalah rincian kepentingannya ini. Yang penting ya. Kemudian paragraf penutup. Ya jelas namanya penutup. Jangan lupa harus selalu disertakan, diawali dengan demikian surat. Nah, ini tergantung ya. Undangan kah, permohonan atau peminjaman, terserah. Demikian surat undangan, misalnya undangan ya. Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Jangan pakai aku ya atau saya, karena surat ini dikirimkan dari lembaga ke lembaga. Atas perhatian Bapak Ibu orang tua wali siswa, karena ini suratnya pemberitahuan apa tadi tuh, rapot ya kalau nggak salah. Kami ucapkan terima kasih. Ini bakunya ya, dan ini sebenarnya tidak bisa diutak-atik karena penutup tuh mutlak harus seperti ini. Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibunya harus kapital ya, karena menyapa. Yang terakhir salam penutup. Hormat kami atau wassalam. Untuk penulisan tanda tangan juga begitu, ada aturannya ya. Yaitu ditandatangani oleh yang punya jabatan tertinggi di lembaga tersebut yang boleh menandatangani surat. Jadi, kalau ada kepanitiaan, sekretarisnya yang buat surat, tapi yang menandatangani adalah yang tertinggi. Dalam hal ini, Kepala SMP Negeri 15 ya, Bapak Dr. Andes Haji Ismani MSI,
Menuliskan jabatan, wajib ya.